sahur, sahur. Ayo yang punya keluarga cepet-cepet sahur. Kabeh jolali do sahur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sebelah saya ada Masih janda Nanda Desita. Iya, dan saya sendiri Cak Jok Lidik. Dan saya Pak Jok Luduk. dan Tetap dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. ayo dulur Tambah barokah. Kok iso? Adek iki mau soalnya sahur setengah-setengah. Iya. Jadi kurang kompak. Tadi sahurnya beda. Sorry, apa sampean? Sangan mau nyepaki capjel. Terus sampean? Asem tuh sangan mau. Asem. Aku sambel tok. Loh, apapun sahurnya kalau kamu tuh cara makannya nikmat ya nggak jadi masalah. Kan biyen ki carane mangan ya nikmat ya. Iya, bener. Carane mangan yo bakal ngene kok biyen. Lah nek po makmu sing mari nikmat Ya, apa jajal? Ya rasane ngono bener Ah, ya. ya salah. Piye? Apa? Sing mari nikmati duwe lambe kuwi. Kene lambe terus piye lek Besok mangan, besok nguntal sampean. Tadi ku mau sing nikmat, kan gak masalah. Masalah nih, aku lali teh maneh. Loh, ya apa? kok Sampean hari kemarin? kuwi presenter lama kok sampe lali gitu. Nah iya. Loh, lama sekali gak diundang, setahun sekali Ya, cuma. tapi kan ya harus paham lah temanya itu apa. Iya bener. Sampean ngertos. Kenapa tadi mana nih? Kalau kita ngomong tema yang jelas temanya itu apa aja. Ya. Yang penting kita tetap bersyukur karena di studio masih ditemani oleh jamaah-jamaah yang luar biasa. Jamaah dari mana? Yo, kamu sama tanya aku tak karo omongan Rene, ayo Rono dah. Ayo, jamaah dari mana? Ya ini dari mana? Dari dah, mana? Dah, Rono, dah karo takon dah. Kameranya lo gorong minggir, senang wajahku. Jamaah dari mana? Iya. Jombang. Ya udah jawab Dah, omongan. dah, kita dah. Yang dari sini dari mana, Bu? Pak? Jombang. Jombang. Dan tema pada pagi hari ini adalah apa ya, Gimana? Tema ini memang dirahasiakan. Oh, iya? Karena sesuatu yang dirahasiakan itu pasti ada yang lebih menarik. Betul. Kamu Makanya. kenapa tahu kok iso dirahasiakan temanya kenapa? Apa? Mereka berdua luwe. Karena yang Wah, enggak, yang paham kan adalah Gus E. Temanya Iya. adalah nyeneng hati, Nah. ngadem ke pikir. Temanya itu orang tua itu adalah Nah, bagian jalan. salah satu bagian jalan menuju surga. Surga. Ngerti tuh aku? Ngerti Tadi- oleh ilham nih mau. Awakmu aja nganti ono unen kacang ninggalan jaran. Cakep. Tuh. Kacang iya enak sing ninggalan jaran. Lu enggak piye tok? Ya, bener. Kacang aja nganti ninggalan jaran kayak tadi apa seperti temanya itu. Orang tua jalan salah satu jalan menuju surga. Nah, jadi lakune wong tua ki karek terusne sampean kebaikannya bagaimana. Nah. Dadi aja nganti kacang ninggalan Lali jaran. lanjarane. Nah, tahu kan? Kacangnya sing plastik ya sing ninggalan jaran ya. Maksudnya itu kalau bahasa-bahasa yang sudah familiar itu kan kayak wawan aja jeblok saka wite ngono kuwi. Lah didol yang pasar ke ya ada kawite ya. Ya saya sekolah satu kan. Maksudnya gini loh, kalau kamu pernah sekolah kan? Tahu, Nanda? tahu. Kalau bahasa itu yang lebih di bangku pendidikan gini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Berlari. Ya, itu sama. Ya lek gune lanang, lek gune wedok. Dodo. Guru kencing berdiri pengen deledek kok dindi. Wah, angel banget jauh. Lah lek gune lanang, ya terus ya lek murid iki sik TK. Iya. Murid kencing berlari. Lah, lek SMA. Kan Lah seharusnya bahaya. gimana? Guru kencing berdiri, murid kencing Bersembunyi. Lah kok iso ngono? Delik no wis gede-gede Iya, mulutnya. Mas. Kula pengop-pengop. Tadi piye ya jalan menuju surga itu bagaimana? Nah, Apalagi karo wong tua, Benar. orang tua kita. Tapi sama nek sambang karo wong tua numpak apa? Pripun? Lah aku ya numpak kendaraan. Nah, bahan bakarnya apa? Lah aku ya bensin loh. Loh, lah bensin tukurin nanti. Pertamina. Energizing you. Apa? Mau nih. Selamat awakmu ra numpak apa? Wong tuamu ngombe apa? Pertamina ngono bae Pak ya.
Kaget tau juga. Lah lek misalnya bapak ibu ya dhewe iki. Ya, Biasanya kan ya. lek sahur namanya juga orang tua ya. Ya, Sering-sering mual-mual, Ya. kembung, ulu hati sok sakit ngono. Ya itu langsung aja. Jangankan orang lain, orang tua kita harus diperhatikan sebaik Banget, Pol. mungkin kesehatannya. Ya. Mulanya selalu saya sediakan Proma. Karena Promak ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung. Mulai dari mual, kembung, sampai perih ke ulu hati. Selalu sedia Promak Herbal, obat gangguan lambung herbal nomor 1 di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasanya lebih nyaman. Promak Herbal Dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Aku mekleru. Dengan gangguan ngambung. Gangguan panggung. Kak, ada gangguan kok ada yang satu sisi. Ya udah, kira-kira harus bagaimana sikap kita untuk bisa menuju ke surga nih loh melalui Bener. orang tua. Iya. Apakah harus hormat terus dengan orang tua? Ketemu orang tua ini, tapi Apa kudu menjaga selalu ning omah ditunggoni sampai nggak ade usah ora kerja. kerja. Ah. Ya piye Kita caranya? tanya. Wes ora usah kesuwen. Ayo yang ditunggu-tunggu diaturi tindak sini. Siap. Langsung aja ibu-ibu. Pak Mukarram. Al Mukarram siapa? Gus Nita. Salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah JTV yang di studio dan di rumah rahimakumullah. Akhirnya baru episode kali ini seragam saya kembaran sama penonton. Sama-sama batik. Karena aku jadi malu. Batik itu batinnya ora setitik. Batinnya rasa titik. Oh, Helmi. Batik. Awakmu ya padha wae. Kita hari ini ngomongin tentang apa, Nduk? Orang tua jalan menuju surga. Orang tua jalan menuju menuju surga. surga. Sekarang ini kan yang datang orang-orang tua nih. Nggih. Yang muda kan cuma saya sendiri ya kayaknya. Masya Allah. Kalau saya kan menolak tua. Kalau jelas saya ini generasi milenial. Nggih. Kalau bapak-bapak ini jelas generasi kolonial. Kumis sak galengan-galengan kalau ya Allah. Ada hadis yang bunyinya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Yang merah-merah. Iki merah Betul, Bu. poping tadi. Merah. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Rata-rata menjawab dalilnya anak. Nah, inilah kemudian yang perlu kita luruskan. Surga itu terletak di bawah kaki ibu, itu bisa dilihat dari kacamata anak, bisa dilihat dari kacamata ibu. Kalau posisimu sebagai seorang anak, jadikan dalil itu sebagai dalilnya anak. Artinya apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi ketika posisimu menjadi seorang ibu, dibalik, pandanglah hadis itu dari kacamata seorang ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena faktanya di hari kekinian ini mohon maaf, banyak kelakuan orang tua yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Contoh, orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anak. Ibu punya anak usia 5 bulan. Seharusnya masih mendapatkan kasih sayang yang lebih dari ibunya. Menjaga asinya, memberikan tumpahan kasih sayangnya. Tapi kadang-kadang apa? Anak usia 5 bulan sudah dipasrahkan kepada pembantu. Sudah tidak mau memberikan ASI, yang diberikan susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Makanya kenapa Klidik sama Kluduk haram menikah dengan anaknya sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Makanya ibu-ibu itu suka punya anak cuma perempuan daripada laki. Kenapa? Kok bisa? Iya, kalau punya anak perempuan itu paling tidak umur 5 bulan kan bisa disape. Tapi kalau anak laki-laki kayak ini,
Sampai umur 40 masih nggak mau disapih. Kowe iki undang-undangnya sapa 5 bulan kok disapih ngarang wae. Lah mau dawe 5 bulan disapih diganti susu. Itu kesalahannya. Karena memberikan ASI kepada anak itu seharusnya menurut Al-Qur'an bukan 5 bulan tapi 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi menyusui itu 2 tahun, bukan 5 bulan. Tapi kadang-kadang baru 5 bulan sudah nggak dikasih lagi, alasannya macam-macam. Ibunya keburu kerja lah, padahal orang harusnya disusui, anaknya dikasih susu kaleng. Mboknya kemana? Senam, santong, doa, goes. Kemudian alasannya apa? Susunya ngerangkai nggak keluar. Padahal alasannya bukan itu. Bukan karena ibunya kerja, bukan ngerangkai. Napa? Tapi mergo bapak nih wis ora sabar. Selak gantian karo bapak nih. Ciri-ciri nih wong lanang sing ngono kuwi sing kumise kandel. Ya lah lucu lah ya. Dhuwur cangkem ana rambuté. Dadan bukaan peci nih rambut ya kan. Ternyata rambutnya pindah ke kumisnya. Nah, bagaimana kemudian kita mensurgakan orang tua kita? Kita akan kembali setelah kumis yang satu ini. Kita akan kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu nambah barokah. Kalau memang kita itu kemana-mana dipastikan bahan bakarnya jelas, terus juga nggak campur-campur, terus tersedia di seluruh rest area dimanapun. Tentunya siapa lagi kalau bukan Pertamina My Energizing You. Kalau aku sih selalu Pertamina. Kalau dari Jombang ini tadi, kira-kira beli bensinnya di mana ya? Pertamina. Pertamina. Luar biasa. Ibu bapak. Oi. Perak perunggu tertimpa papan. Gus Miftah, aku menunggu sampai kapan? Ya. So, kamu gimana? Mikir. Ono kodok keleleken grendel. Cakep. Ada belalang kok sama kolomonggo. Cakep. Wong wedok aja endel-endel. Wong lanang ndak saya gila. Awak kesel tuku jamu. Cakep. Digawa mulih kutah ning ratan. Artinya? Nanda, aku sudah nggak menunggumu karena aku sudah punya Mbak Intan. Ada gajah makan gaplek. Cakep. Saiki Gus Miftah wingi Bupati Trenggalek. Orang-orang mangan tempe. Apa? Cakep. Uang kok mencela-mencele. Kayak iki Trenggalek saya Gus Miftah. Wah, wis. Melaku-melaku ketemu wong kentir. Cakep. Yang penting cair. Piro rekeningnya? Nomornya piro rekeningnya? Hari Kamis makan roti. Cakep. Pak Kumis jijik. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Halo. Jadi ini kita ngomong soal orang tua. Jadi dulu ada lagu apa anak kecil itu? Sayangi ibumu, hormati ibumu. Hormati ibumu, sayangi temanmu. Sahur bareng Gus Miftah memang jempolan. Yeay! Ngopo ya? Memang jempolan ki ape. Nek iki sayangi ibu, sayangi teman, ngaji bareng Gus Miftah memang jempolan. Lah nek niki mboten. Napa? Piye guys? Sayangi ibumu, sayangi teman. Sahur Gus Miftah
Sing penting bayaran. Bisa. Apa sih yang kamu harapkan dari sahur bareng Gus Miftah? Surga apa uang? Kulon apa? Loh, ngaji loh, ngaji loh. Kata niku mbok ya. Ngaji loh. Ngaji lo. Kita kan ngomong jalan Nggih, surga nggih, nih. Ya, nggih. jalan surga. Yang kamu cari itu sebenarnya surga apa uang? Uang. Mbok mungkin tanglet ngoten pas betul disoting ngoten lho tadi. Dadi Wah, iso. Enggak, yo ini. Ora disoting pas kok delik piye? ngoten lho, Nah, ini Pak. butuh lisanmu yang Pernyataan. jujur kok. Nah. No. Surga apa? Surga. Alhamdulillah. Mas Helmi, surga. Ya tidak butuh uang, butuhnya Tidak butuh. surga. Ya. Maka khusus untuk Jawa Kluduk kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Amin. Insya Allah berangkat Amin. setelah salat subuh. Amin. Lo tak pilih uang mawon gantos saya. Milih uang mawon. Yaudah, waktu adalah Uang. Makanya kalau Kluduk minta uang dikasih waktu. Nah, memang jalan surga itu banyak Bapak Ibu. Jalan surga itu sangat banyak. Ada jalan surga orang yang rajin sholat duha, maka dia akan masuk surga melalui babut duha. Kemudian ada orang yang dipanggil dari pintu-pintu surga berdasarkan amal kebaikannya. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Siapa orang yang giat mengerjakan sholat, ia akan dipanggil melalui pintu sholat. Makanya kalau rajin sholat, kita minimal sudah dua cicilan pintu sholat. Kemudian hadis selanjutnya adalah siapa yang termasuk orang-orang yang berjihad, dia akan dipanggil melalui pintu jihad. Siapa orang yang rajin berpuasa, ia akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Ini pintu yang dikhususkan masuk surga untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Jadi orang berpuasa itu nampuh tenan, Pak. Wis cangkeme mandi, duwe pintu surga dewe. Masya Allah. Makanya kalau Bapak pengen mulutnya mustajabah, banyaklah berpuasa. Termasuk besok kalau Ramadan sudah selesai, tetap berpuasa. Orang berpuasa itu mulutnya bau tapi sangat dicintai oleh Allah. Kan begitu, Pak. Nah, hari Kamis minum susu. Ya. Bapak berkumis, abakmu mambu. Hamba seneng Pak. Kata niku jenengan semoni batin lho, Bah. Apa wi? Ngerti yang ngono, kumis tak tinggal omah. Wih kumis asli ya. Lho kok Kumis asli kok ditinggalin Lah, iya. lho. Langit dikerok. Oh dikerok. Bapak iki wajahnya ketok elek iki mergo wajah palsu. Yang asli, Pak. Aslinya. Luwe elek. Sumpah seneng banget aku. Orang nesu bro, ngono nesu. Kowe ngerti ra? Jumlah onde-onde kae, wijene jumlahnya piro? Gak tahu, Pak. Aku ngerti. Berapa, Pak? Podho karo kumise bapake kuwi. Ora percaya? Ora percaya? Nggih. Oh, ayo dibagi. Aku tak ngitung wijene onde-onde, Nggih. awakmu ngitung kumise bapake. Mangke jenengan pas ketemu jumlahe, kula benjut. Lah nyapa? Diantem Pak. Apa ya nek jenengan penak. Tak hitung iki, ji onde-onde. onde-onde. Piro lupat mono. Terus Arek sampean kula. sing hitungi. Kowe kae bapak bapake. Aku sing ngitung onde-onde. Ayo, kowe onde-onde. Ayo, Pak. Jiro, lupat, Lupat, mo, enam, 6, tuwa, lu 2, sama 10, Lah enak. Enak. Lah nek aku hitung brengos. Bapake. Siji. Siji prok, loro prok ya langsung oleh 10 rumah Iki dia sakit. seneng onde-onde mboten? Nah. Lah mangan onde-onde sing paling enak kula wenehi saran tipnya. Napa? Sing wijene ganjil. Apa enten dadak ngitung. Lah, iya, makanya itu. Lah awakmu Kenapa pengen ro bapak sing setia. Ya. Sing brengose ganjil. Aku enggak tahu. Orang ngono. Kalau pengen tahu suami setia yang berkumis. Kenapa, Pak? Fix dia lele bukan buaya. Iya. Buaya gundul. Kenapa dinamakan onde-onde? Kenapa? Karena dua. Nah, kalau Onde-onde, kalau satu onde. Kalau setengah? Setengah. On. Kenapa Kenapa dinamakan tenguk-tenguk? Karena orang dua. Kalau satu, Tenguk. Tenguk. kalau separuh. Teng. Nguk. Oh, Pak Budi, Pak Budi. Nguk iki lho. Nguk. Nah, dan barang siapa termasuk orang yang gemar bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah.
Jadi coba Ramadan ini kita mengamalkan itu semua ya. Rajin sholat, ono pintu sholat. Jihad, jihad. Puasa, arroyan, sedekah, sedekah. Tapi ternyata ada satu pintu lagi yang paling gampang untuk dimasukinya. Apa itu? Kanjeng Nabi mengatakan begini. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adik dalikal bab awi fathu. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ternyata surga yang paling gampang adalah melalui orang tua. Insyaallah. Ini paling gampang. Maka apa? Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Muliakanlah orang tuamu. Maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Kalau hari ini kita menjadi orang tua, kok anak kita nggak memuliakan kita? Jangan-jangan dulu ketika kita menjadi anak tidak memuliakan orang tua. Jangan semerta-merta menyalahkan anak. Kita evaluasi, introspeksi diri. Kalau mereka jelas sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Yang penting mulai nggawa materi. Jadi bagaimana kemudian Allah menggambarkan, Kanjeng Nabi menggambarkan pintu surga yang paling gampang itu adalah melalui hormatnya kita kepada orang tua. Lah ayo sekarang kalau posisi kita sebagai orang tua, ya bagaimana kemudian anak itu pantas untuk menghormati bapak ibunya. Berarti apa? Jadilah orang tua yang pantas untuk dihormati. Kan begitu. Kita itu jadi orang tua kadang-kadang penjajah. Penjajahnya gimana? Kita seolah-olah yang buat aturan, kita sering sendiri melanggar aturan. Sementara anak kita diperintahkan untuk taat aturan. Kita tidak jadi orang tua yang fair. Kita suka melanggar aturan, tapi anak kita suruh taat aturan. Coba anaknya disuruh berangkat ke masjid sholat maghrib, ibunya pegang remote. Iya kan? Makanya tontonan anak sekarang yang paling banyak nonton film Dora. Akhirnya terjadi apa? Dora sholat, Dora sholat, Dora ngaji, Dora ngaji, Dora urus, Dora nyukir kumis. balik. Nah, kita masih ada banyak pembahasan lagi tentang orang tuamu adalah surgamu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini di mana Bapak? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Nambah barokah. Aduh. Aduh. Rasa kesuwen sebelahmu nang dicanda. Lah ini tanya bujang nih. Loh, Jakarta loh. Pripun? Ya Allah. Aduh. Aduh. Berarti Jakarta apa jenenge bapak iku ya Jakarta loh. berarti Gak ada gaplek makan wingko. Cakep. Gak ada Bupati Trenggalek, cukup Kartolo. Mbak Nanda, Nggih. kalau meling atau mengingatkan kepada yang hadir pada pagi hari ini yang dari Jombang, pokoknya di saat di pas poso ada gangguan di perut kita, mbok kuwi lambung, mbok kuwi mah, kuwi ngunjuke rasa aja rono. Napa Mas Luduk? Proma. Karena Promak herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk Gangguan lambung. Apalagi kalau minumnya bulan puasa pas jam 12 siang itu gak ada gangguan lambung gitu. Ya batal loh. Hotel. Jenengane kok Klonot lho jenengan. Apa yo nate ngendikan le dadi seniman sing lomo. Kon lomo banget kok alih Mas Luduk. Niki kula kandhani, kowe iki aja wedi kalong, mesti esuk bakal yo tambah. Apa sing di ngendikake Gusti kan gitu.
Aja wedi kalong, mesti bakal tambah. Apa wae nek kalong mesti tambah gitu. Nggih. Ora mesti yo. Napa iso? Wong sunat kelong ya ora tambah. Salah, lah wong sunat kelong tapi seneng. Nah, ya kalong tapi seneng. Wong wedok sing seneng. Andani. Wis sunat urung? Lha, Mbah. Wis sunat urung? Sampun. Wis lak urung sunat tak saranke. Pripun, Mbah? Sunate ning Jepara. Ben kowe ugir-ugiran ngene. Tahu dupen apik era metune kangelan no. Ukirane terlalu kuat ae. Kandhani kok. Lek natah kena. Nderekke kabeh kok. Lah ngopo to? Ngomong ngono kuwi. Lho, Pak, tak dudu dulu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ausatul bab? Jadi kan tadi dikatakan ausatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Apa yang dimaksud dengan ausatul bab? Yang dimaksud adalah sebaik-baiknya pintu dan paling mulianya pintu adalah orang tua. Jadi orang masuk surga itu melalui sedekahnya baik, melalui sholatnya baik, melalui puasanya baik, melalui jihadnya baik. Tapi sebaik-baiknya pintu masuk surga adalah ketika dia mendapatkan surga dengan menghormati, mentaati, menjaga orang tuanya. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua yang menghasilkan surga itu adalah sebaik-baiknya pintu surga. Maka sebagai anak ayo, birrul walidain itu harus kita buktikan secara nyata. Yang terjadi hari ini adalah orang tua bisa memelihara 5 anaknya. Anak-anaknya kecil jam 12 malam nangis kelaparan. Orang tua 1 bisa ngopeni anak 5. Anaknya nangis 5-5-nya, orang tua 1 bisa ngeneng-ngenengi anak 5. Tapi sebaliknya, ketika 5 anak ini dewasa, 5 anak tidak bisa ngopeni orang tua yang 1. Betul? Betul. Jam 12 malam bapak ibunya nangis dibentak, wong tua nangisan. Dia lupa bahwa dulu ketika dia kecil nangis yang ngopeni juga orang tuanya. Anak itu kan egois Pak Bu. Egoisnya di mana? Orang tua punya mobil, anak dengan gagahnya ngaku-ngaku, iki mobilku. Gantian anak punya mobil, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Bener nggak? Oke. Orang tua punya perusahaan, anak dengan santainya, ini perusahaanku. Tapi gantian anak punya perusahaan, orang tua tidak boleh ngaku-ngaku. Ini kebangetannya anak. Orang tua itu luar biasanya apa? Sampai mau mati lo mikir, waduh anakku 5. Mikir kalau bisa meninggalkan rumah satu-satu untuk anak-anaknya. Padahal seharusnya yang terjadi apa? Bukan yang mati yang memikirkan yang hidup. Seharusnya yang hidup yang muda memikirkan yang mau mati. Itu saking luar biasanya orang tua. Maka lumrah dan wajar ketika dikatakan malaikat yang diutus langsung oleh Allah kepada kita adalah orang tua kita, terutama ibu. Sampai ono lagu khusus ibu-ibu le. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Terusannya pripun nih kok? Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Es bosok. Niku malah lagune judulnya Posyandu. Oh, melahirkan lagi, anak yang kerentil niku. Ngandung lahir, ngandung lahir, ngandung lahir. Kalau ambil lagu kita loh, indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Di sini hujan, di sana mendung. Terus mata melirik, kaki kesandung. Ora. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Yang punya burung, oh yang bikin mengandung. Yes. Kumis ki salah. Pokoknya gerenten cak tolong ya cak sapari. Iya. Nggih mek ngegongi. Kan cak sapari. Nggih. Almarhum. Insyaallah. Ya Allah. Maka coba bagaimana kemudian supaya kita lebih memahami orang tua kita sehingga orang tua itu bisa menjadi jalan surga bagi kita. Orang tua itu, Nduk, luar biasa. Ketika ibu melahirkan, itu kan taruhannya 2.
Kalau anaknya mati, sang anak akan memberikan syafaat kepada ibunya. Kalau ibunya mati, dia akan masuk surga tanpa hisab. Beberapa waktu yang lalu saya ada pengajian, saya bilang begini. Tuhan itu maha adil dengan segala ciptaannya. Coba Anda lihat. Sama-sama perempuan. Yang satu hamil karena pernikahan yang sah. Yang satu hamil karena di luar nikah. Coba Anda lihat. Ternyata 90% orang yang hamil di luar nikah, itu hamilnya justru digawe gampang karo Gusti Allah. Yang nikah beneran, gak hamil-hamil. Ya kan? Bocah SMA, yang bikin kuburan, hamil. Satu. Kemudian ketika proses kehamilannya coba Anda lihat. Proses kehamilannya orang yang di luar nikah, wih biasanya malah gak ngerasake loro. Enak ya. Wis santai. Lahirnya gampang, nggih watuke metu. Lutut. Gelegekane metu tak kandhani. Lutut. Kan? Bandingkan dengan ibu yang hamil dari hasil pernikahan yang sah. Wis nganggo ngidam. Wis wetenge mules-mules, awake lara, weteng raine bengkak, kakine meletek-meletek. Wis nglahirke ini coba susahnya minta ampun. Lah saya sering ditanya, kok bisa begitu ya Gus ya? Orang yang hamil di luar nikah, hamilnya digawe gampang, proses melahirkannya digawe gampang, bahkan sampai 90% penelitian saya. Sementara orang yang hamil di dalam pernikahan, kenapa dibuat sengsara oleh Allah? Jawabannya sederhana, karena Allah sudah mencabut pahala dari seorang ibu yang hamil di luar pernikahan. Makanya hamilnya digawe sepele gitu loh. Karena apa? Sudah nggak ada pahala lagi, adanya cuma azab. Beda dengan ibu-ibu yang benar-benar hamil dari hasil pernikahan yang sah. Semuanya menjadi ladang pahala. Bahkan ketika seorang istri ngidam asalkan tidak musrif, tidak berlebih-lebihan. Seorang suami mencarikan makanan atau minuman untuk istrinya yang sedang ngidam. Itu berpahala yang luar biasa. Makanya saya itu punya banyak fakta di lapangan. Orang yang hamil di luar nikah itu kadang-kadang kok gak pernah ngerasain sakit ya. Karena Allah telah mencabut kenikmatan sebagai seorang ibu gara-gara dia hamil di luar nikah. Maka tolong jaga anak-anakmu, jangan sampai diundal codot-codot seperti ini. Kula dhewe nggih mesake bojo kula kok. Lah ngapa? Lah sakniki rekosane nglairke mon kula nggih ngertos ngeten nika. Kayak apalagi nek pas hamil tuh membawa beban perut sing suwene kaya ngoten 9 tahun 10 wulan ki. 9 tahun. Kok 9 tahun 10 bulan nih lho. Kowe jane meteng po tumor. Sampai rekosane wong tua ibu ya Allah kadang-kadang gitu loh. Anak wis ngeden. Ternyata ra metu-metu. Malah akhirnya apa cesar. Kowe ngopo kenapa terjadi cesar? Kenapa? Sebab apa? Ya, karena bayine isin delok dalane bayi gitu. Balik meneh. Ya, kadang-kadang Allah coba ketika ibu itu mau melahirkan, wih digawe asik nyeni kayak. Wis buka telu, buka loro sampai buka 20. Ora ding paling ombo piro kae? 10 kok 20 ya. Atene kaya hanggar pesawat. Coba, kadang-kadang apa? Meh metu nutup meneh. Kan kadang seperti itu. Berhari-hari. Coba bayangke, Pak. Kita itu ngempet ngising sak jam. Ngene, Pak. Iki kadang-kadang rong dina rong bengi bayine ra metu-metu, Pak. Hayo kowe. Bayangno, Pak. Kan bayangne pripun? Sing kudu kan bayangne iki sing wedok, sing ngedum sing wedok. Ya ora, ya sing lanang supaya ngerti penderitaane wong wedok. Lah wong wedok nglakoni. Ayo, itu ketika bayi sudah keluar, apakah penderitaan seorang ibu sudah berhenti sampai di situ? Oh, belum. Begitu bayi metu, ibunya mulai seneng. Dokternya toko alon-alon, "Bu, dondomi dulu." Jajal rasakno kowe. Ayo. Dondomi ceplos atau untuk menghilangkan rasa sakit seorang ibu bagaimana? Bayinya ditaruh di atas di depan wajah ibunya supaya rasa sakit seorang ibu ketika didondomi dalan bayinya nyuwun sewu, fokusnya pindah kepada bayi. Begitu didondomi meh rampung, bapaknya gawe pola. Matur karo dokter. Dokter, nembe napa niku? Dondomi, Pak. Kula nyanyi titik. Maka Sayyidina Ali mengatakan ketika seorang anak berbuat baik 24 jam kepada ibunya, seumur hidupnya tidak mampu membalas jasa seorang ibu melahirkan kita. Subhanallah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan mencari resleting. Masih dalam sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah.
Kamu nanya. Aku lali. Oh sing gawe kono dhewe lali. Silakan siapa yang mau nanya. Monggo, sinten rumiyin Bapak? Pundi? Oh monggo, Bunda monggo. Hah? Ibu meneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri enggak apa, Bu? Monggo. Monggo. Jumeneng. Oh, pun kadung gringgingen toh? Enggak. Nah, Alhamdulillah, terima kasih. Ibu jangan nangis, Ibu. Nanya. Jangan nangis. Nanya. Ibu nanya. Iya. Jangan nangis. Iya. Namanya siapa Ibu? Saya lulus. Tuh kan dia nangis temenan. Ya, ini ngomong Ibu soalnya. Iya, ini. Oh, Insya Allah. Apa ya? Berdiri, Bu, boleh berdiri? Gak apa-apa, udah duduk aja gak apa-apa. Silakan Bu. Iya. Mungkin Allah telah menuntun saya untuk ke sini. Ya Allah. Temanya juga tentang seorang ibu. Kebetulan ibu saya lagi sakit dan saya merasa kurang puas dengan ibu saya. Pertanyaan saya yang ingin, apakah saya salah? Saya merasa saya nggak rela dengan ibu saya dengan keadaan seperti itu. Ibu saya ini stroke sudah 2 tahun. Alhamdulillah saya yang tiap bulan 2 kali itu ke rumah sakit, saya selalu yang mendampingi. Dan saya juga merasa, ya Allah kenapa saya sudah bisa beli mobil tapi saya tidak bisa mengantarkan ibu saya dengan mobil saya sendiri. Padahal banyak orang-orang yang ingin punya kendaraan tapi dengan sombongnya. Tapi hati saya ini, ya Allah nggak rela gitu. Mohon Gus untuk doanya untuk ibu saya dan keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diingatkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah sampaikan di situ dalam Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu. Allah kadang-kadang menyiapkan surga dengan jalan yang mungkin kurang enak untuk kita. Salah satunya apa? Dengan keadaan orang tua yang sakit. Begitu Allah takdirkan orang tua sakit, berarti Allah pampangkan secara nyata di hadapan kita jalan surga yang paling mudah. Dengan cara apa? Merawat, memelihara, ngopeni orang tua kita yang sedang sakit. Itu adalah jalan surga yang paling nyata. Nggak usah khawatir seorang anak uangnya habis untuk membiayai berobat orang tua. Uang habis untuk orang tua itu keren. Uang kita habis untuk merawat orang tua di rumah sakit itu keren. Kadang-kadang kita apa? Punya uang, ketika orang tua sakit, wah tabunganku habis gara-gara untuk orang tua. Kalimat apa itu ketika Anda mengatakan gara-gara habis untuk orang tua? Padahal itu adalah jalan nyata yang di Allah sediakan untuk kita. Artinya apa? Ada kesempatan bagi kita untuk membalas kebaikan mereka. Ada wasilah bagi kita untuk membalas segala kebaikan-kebaikan orang tua yang diberikan kepada kita. Dengan wasilah apa? Orang tua yang sakit. Yang menjadi ladang pahala untuk kita. Maka ketika orang tuamu sakit, jangan anggap ini sebagai akhir dari segala-galanya. Ini yang menghabiskan uang saya, menghabiskan waktu saya dan lain sebagainya. Pola pikirnya dibalik. Uang habis untuk membiayai orang tua sakit itu keren. Keren.
Lebih keren daripada uang itu kita belikan rumah. Lebih keren daripada uang itu kita jadikan untuk beli mobil. Dan lain sebagainya. Ini adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Hei kamu ibu, kamu saya kasih jalan nih. Surga yang paling gampang. Lebih gampang, lebih baik daripada surga hasil kamu sholat. Lebih gampang dari surga hasil kamu jihad. Lebih gampang dari surga yang hasil kamu puasa, hasil kamu sedekah. Apa? Merawat orang tuamu. Maka ibu, kita hanya bisa mendoakan bahwa mungkin ini adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada ibu. Dengan keberadaan orang tua yang sakit. Maka jangan dianggap sebagai beban, tetapi sebagai ladang pahala untuk mendapat dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kira-kira pola pikirnya seperti itu, Bu. Tetap doakan ibu, dirawat orang tuanya. Jangan kemudian niat balas budi, niat untuk ibadah. Karena kalau kita membalas gak bisa. Sebagaimana tadi sebelum segmen break saya sampaikan, ketika Sayyidina Ali ditanya, wahai Ali, bisa nggak kami membalas kebaikan kedua orang tua kami? Ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak bisa membalas jasa ibu melahirkan kita. Apalagi kita tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita 24 jam. Gak akan mungkin bisa. Jadi kita boleh kehilangan uang untuk orang tua. Tapi jangan sampai kehilangan orang tua gara-gara uang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ibunya ibu. Amin. Dan menjaga orang tua kita semuanya. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan niat berpuasa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadi an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardalillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh pemirsa yang sudah hadir di studio. Terima kasih yang masih stay tune bareng dengan kita di JTV. Thank you. Sekali lagi untuk Hotel Novotel Samator Surabaya Timur 4-star Hotel that makes every moment matter. Dan juga Pertamina Energizing You. Insya Allah kita akan berjumpa besok ya. Temenin kita sahur ya di jam yang sama. Masih dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.